Sudah bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di malam hari ini di tanggal 18 bulan Dzulqa'dah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengkaruniakan kepada kita semua berbagai kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat iman dan juga Islam. Semoga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di pengajian sebelumnya, pekan yang lalu, kita membahas tentang masalah harta ya, wasiat. Pada kesempatan malam hari ini kita pembahasannya masih soal harta. Dan disinilah salah satu kesempurnaan Islam ya. Bahwa Islam tidak hanya memperhatikan gerak-gerik pemeluknya saja, bukan hanya memperhatikan perbuatan fisik kita saja, tapi juga Islam memperhatikan tentang hartanya. Dan Islam mengajarkan kepada kita bahwa di dalam harta yang dimiliki oleh seseorang muslim ada hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Ya, ada yang wajib ditunaikan, ada yang dianjurkan untuk dikeluarkan. Dan Islam pun mengajarkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki itu sejatinya adalah titipan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah tegaskan jamaah sekalian di dalam Quran surat Al-Hadid. Di ayat ke-7 dari surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan infakkanlah nafkah
keluarkanlah, infakkanlah mimma ja'alakum, dari hartamu, mustakhlafina fih, yang telah Allah jadikan kita menguasai harta itu. Amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang menafkahkan sebagian dari hartanya, lahum ajrun kabir, maka bagi mereka balasan yang sangat besar. Ini ada di Quran surat Al-Hadid ayat 7. Bahkan Allah sampai mengatakan harta yang sudah kamu kuasai, artinya ya sudah menjadi milik kita, boleh saja kita nikmati. Tapi Allah perintahkan anfiku, nafkahkanlah sebagiannya di jalan Allah. Nah jamaah sekalian, karena kita menyadari bahwa harta ini adalah titipan dari Allah, maka dalam hal mengumpulkan harta, mengelola harta, maka kita harus tunduk dan patuh pada aturan Allah. Ini kunci dasarnya. Walaupun kita yang bekerja, walaupun itu atas nama kita, secara hukum negara kita pemiliknya, tapi tetap aturan mengelolanya harus tunduk dan patuh pada aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian, di antara jenis ibadah harta yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita, ibadah harta ya, itu di antaranya adalah namanya wakaf. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa ibadah harta berupa wakaf ini belum dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Artinya dia datang baru ada ketika Islam itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi zaman jahiliyah itu nggak ada wakaf. Ini sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ada peluang pahala yang nanti akan kita bahas dari ibadah yang namanya wakaf. Nah jamaah sekalian, pertama kita bahas apa definisi dari wakaf. Wakaf secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata waqafa. Kalau kita ngajikan ada waqaf, itu apa artinya waqaf? Berhenti. Jadi berhentinya sesuatu atau tertahannya sesuatu itu di tempat, itu waqaf artinya. Maka secara bahasa wakaf dapat dimaknai dengan menahan hak milik harta dengan cara diwakafkan untuk tujuan tertentu. Jadi yang berhenti itu adalah apa? Kepemilikannya. Jadi hak kepemilikan harta itu berhenti, ditahan dengan cara diwakafkan untuk tujuan tertentu. Ini secara bahasa. Jadi wakaf itu berasal dari kata waqafa, ditahan. Gitu ya. Ya tentu nanti dalam penjelasan lanjutannya ya atas kemauan sendiri, bukan orang lain yang menahan. Stop Pak, kamu gak boleh lagi memanfaatkannya. Serahkan sama orang yang tidak seperti itu. Dia sendiri yang menahan. Dah sampai di sini saya memiliki harta ini. Serahkan kepada penerima yang lainnya. Sedangkan secara istilah syariat, ada beberapa penjelasan, di antaranya dalam kitab Fikih Muyassar. Ini yang kemarin saya jelaskan tentang wasiat itu dalam kitab Fikih Muyassar. Maka secara ringkasnya wakaf itu dimaknai dengan menahan asalnya, maksudnya kepemilikannya, dan mengalirkan manfaatnya. Itu wakaf ya. Kalau didetailkan ya menahan hak milik atas harta dari pewakaf ya, dengan tujuan menyedekahkan manfaatnya atau faedahnya untuk kebaikan
umat, ya. Entah kepentingan agama, kebaikan umat, atau kepada penerima wakaf yang telah ditentukan oleh pewakaf, ya. Jadi dia menahan diri secara sadar, menahan kepemilikan hartanya dan melanjutkan kebermanfaatannya itu oleh orang yang sudah diamanahi untuk menerima wakaf itu. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, apa hukum wakaf dan dalilnya? Hukum wakaf itu adalah sunnah, ya, ini hukumnya. Dan tentu sangat dianjurkan untuk diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi ini perlu menjadi motivasi kita, ya. Kita berusaha mengumpulkan harta, sebagiannya bisa kita wakafkan, usahakan kita wakafkan. Ini menjadi motivasi. Nanti akan kita jelaskan apa bedanya wakaf sama hibah, ya. Nah, di antara dalilnya, dalil-dalil yang menganjurkan untuk melakukan kebaikan secara umum, karena ini biasanya wakaf ini kenapa lebih, ya, dari hibah, ya, walaupun sama-sama mulia dua-duanya, karena memang pemanfaatannya itu bukan perorangan kalau sudah wakaf, ya. Beda dengan hibah, kita ngasih motor ke fulan gitu. Kalau diwakafkan itu lebih banyak yang dapat manfaat, otomatis pahalanya juga lebih. Yang kedua, wakaf ini biasanya, bukan biasanya, wakaf ini memang tidak boleh dimiliki oleh perorangan, tapi dimiliki oleh apa, ya, kalau nanti ada penjelasannya. Menurut mazhab yang paling ini, nggak boleh masih menjadi milik pewakaf, tidak boleh juga yang menerima wakaf, tapi menjadi milik Allah. Dan yang mengurusin itu hanya mengambil manfaatnya saja. Artinya lebih langgeng, wujudnya nggak habis. Beda kalau kita hibah sesuatu, dia milikin motor misalkan, dia pakai sampai hancur, rusak, selesai. Kita masih hidup, motornya sudah hancur, nah, tidak ada lagi. Tapi kalau wakaf ini biasanya lebih permanen, langgeng, pahalanya lebih lebih banyak, ya. Nah, di antara dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Dan menurut para ulama, berdasarkan ayat ini, termasuk hadis yang menyebutkan idza mata insan in qata'a amaluhu, ya. Jika mati seorang anak manusia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, shadaqatin jariyah. Menurut para ulama, pahala mengalir yang dimaksud dalam hadis ini cenderung mengarah pada masalah atau pada makna wakaf, yang disebut dengan shadaqah jariyah. Karena memang dilihat dari fisiknya dia lebih awet, ya kan? Misalkan sebidang tanah diwakaf lebih awet, tidak hancur, tidak rusak, maka dia akan tetap mengalir. Jadi penjelasan dari hadis ini menurut beberapa ulama mengarah kepada sedekah jariyah itu lebih pasnya adalah wakaf di antara ibadahnya, wakaf. Jadi kalau ada orang yang ingin mengejar salah satu dari 3 amalan yang tidak putus, ada ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah ini adalah wakaf. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi saya sampaikan wakaf ini bendanya kan langgeng dan utuh. Sebab seseorang ketika berwakaf itu yang disedekahkan, maksudnya yang dia pindahkan itu bukan kepemilikannya. Pemilikannya tidak kemudian jadi milik pribadi yang terima, tidak. Tapi
Orang yang ditunjuk itu nazir tadi mengelolanya, tapi nggak boleh dia milikin. Nah, manfaatnya itulah yang nanti akan diperoleh oleh apakah di pesantren, di sekolah, di masjid, kepentingan umum dan sebagainya. Ya. Sedangkan fisik hartanya tidak bisa dimiliki dan tidak bisa dipindah tangankan. Ya. Baik. Makanya beda dengan selain wakaf, kayak hadiah, hibah. Itu ketika kita menghibahkan sesuatu, maka akan menjadi hak penuh bagi yang menerima hibah tadi. Kita menghibahkan apa, mensedekahkan apa gitu. Ya, jadi sepenuhnya milik dia. Barangnya punya dia, manfaatnya juga punya dia. Terserah mau dia jual lagi atau bahkan dipakai sampai habis tidak tersisa kan. Maka wakaf cenderung lebih awet seperti itu. Baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka juga yang tidak kalah penting menjadi perhatian dalam proses wakaf itu adalah memperhatikan administrasinya. Tidak jarang di kemudian hari, di kemudian bulan, bahkan di tahun-tahun berikutnya muncul sengketa, perselisihan antara bukan pewakafnya, ahli warisnya, keluarga dari pewakaf itu dengan orang yang diamanahi wakaf tadi. Ya, biasanya seperti itu. Makanya penting di sini untuk diurus akad AIW itu, akad ikrar wakaf kalau saya nggak salah. Sudah ada aturannya itu ya. Jadi nazir, antara nazir tadi yang diamanahi untuk mengelola dengan keluarga yang berwakaf, wakif namanya, orang yang mewakifkan, itu perlu secara kesepakatan untuk mencatat dan mengurus bukti sertifikat wakaf. Jadi wakif yang berwakaf didampingi keluarganya tentunya bersama nazir, nah ini harus mengurus administrasinya ini. Khususnya nazir lah ya, nazir. Biasanya kalau yang berwakaf tuh nggak mau banyak, pokoknya ini kuwakafkan, nah kamu yang urus, dia tinggal tanda tangan. Makanya nazir ini kalau sudah diamanahi wakaf, maka dia harus segera mengelola. Nazir ini jamaah sekalian nanti bisa perseorangan, ada juga lembaga. Perseorangan, beberapa aturan di pemerintahan kita itu walaupun disebut perseorangan tapi tetap minimal 3 nazir itu. Nazir itu yang diamanahi untuk mengelola, bukan memiliki hartanya ya, bukan di atas namakan dia, atau lembaga gitu ya. Nah, nazir ini mestinya dia harus segera ya mengurus bukti sertifikat wakaf ya. Kapan? Yang paling penting adalah saat orang yang mewakafkan itu masih hidup. Itu yang paling penting, karena nanti kan ada tanda tangan, saksi dan segala macamnya ya. Nanti kalau nazirnya udah nanti aja lah, dia kan masih hidup, nanti keburu ninggal yang mewakaf, nah itu repotnya ya. Maka ini perlu diperhatikan jamaah sekalian. Nah, kemudian karena ini menjadi penting bahkan di dalam negara kita, sampai mendokumentasikan ini disyariatkan dan sangat dianjurkan, bahkan ditekankan. Jadi sangat ditekankan untuk mencatat setiap hak-hak yang dimiliki. Apakah itu gadai, jaminan, atau akad yang lainnya, termasuk juga wakaf. Kenapa? Karena tujuannya adalah nanti pada akhirnya akan menyelamatkan hak-hak seseorang hamba. Kasihan yang sudah berwakaf terhenti gara-gara keluarganya yang menggugat misalkan. Kasihan. Kasihan yang sudah mengelola sampai besar, tiba-tiba di tengah perjalanan berpindah kepemilikan. Bukan cuma tanahnya, sampai bangunan-bangunannya diminta semua. Ya kan? Ini kan problem, karena kita nggak tahu anak cucunya seperti apa, semangatnya apakah sama dengan almarhum kakeknya, babunya yang berwakaf. Makanya supaya hak itu tidak terganggu, supaya juga ya ini paling penting anak keturunannya tenang, oh memang benar ada hitam di atas putih, maka penting untuk mendokumentasikan, mengurus administrasi wakaf. Di KUA itu ada itu.
Ada misalnya itu. Pak Satar ya, kau akan ngurus juga tentang wakaf itu ada. Akad ikrar wakaf ya. Akta bukan akad. Akta ikrar wakaf. Itu bisa diuruskan ya. Nah, ini kan sudah kaitan administrasi, tapi ini kita ingin pertama membahas ini supaya kita termotivasi, gitu, punya niatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelebihan rezeki. Kalaupun tidak lebih, artinya ada rezeki yang bisa kita bagikan baik untuk keluarga kita dan ada juga yang kita wakafkan. Tidak harus 1 hektar, enggak harus 10 hektar, enggak mesti. Yang penting dia bisa langgeng jauh lebih lama dari usia kita. Ya, lebih bermanfaat, apalagi kalau kita serahkan kepada pengelola yang memang amanah. Dia punya potensi santri, dia punya, kan bisa lebih berkembang. Kita yang mengelola lebih dikit pahalanya, diserahkan sama yang lebih berkompeten, di atasnya bisa terbangun masjid, pesantren, bisa bermanfaat, dimanfaatkan untuk kegiatan agama. Kita sudah terima beres pahalanya. Nah, itu dahsyatnya wakaf. Maka ini satu hal yang memang sangat dianjurkan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai dalam satu buku namanya Wakaf Kontemporer itu disebutkan wajib bahkan untuk dicatat dan dituangkan dalam AIW tadi, Akta Ikrar Wakaf itu, terkait masalah wakaf, dan bahkan harus didaftarkan serta diumumkan. Ya, diumumkan itu bukan niatnya untuk pamer, tapi supaya untuk diketahui. Mungkin diumumkan kepada keluarga dan juga kepada seluruh. Misalkan kalau di pesantren, santri-santrinya, guru-gurunya tahu semua, mendengar bahwa tanah itu adalah wakaf dari ini, dari bapak ini. Mungkin keluarganya dihadirkan, ini keluarganya, ini pewakafnya, ini istrinya, ini anak cucunya, semua menyaksikan. Guru-gurunya perlu diumumkan itu. Lebih bagus lagi. Ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan dokumentasinya sudah bisa dengan video ya. Mulai dari ikrarnya, akta ikrar wakaf, tanda tangannya sudah direkam, lebih kuat lagi. Bukan berarti menghalangi anak cucunya apa, karena memang supaya tidak terjatuh kepada kedzaliman. Ntar anak cucunya nggak tahu minta, kan berbuat zalim dia, mengambil yang bukan hak mereka lagi kan, itu karena sudah diwakafkan oleh orang tuanya. Maka dengan ini semuanya aman. Yang mengelola tenang, keluarganya juga tidak bingung, ragu-ragu apakah itu masih punya kami atau tidak. Nah, sehingga ini perlu dijaga dengan hitam di atas putih tadi. Nah, ada 4 rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf, jamaah sekalian. Jadi kalau kita mau berwakaf, maka 4 rukun ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah al-wakif. Siapa itu? Orang yang berwakaf. Yang pertama. Yang kedua ada al-mauquf. Apa itu? Benda milik al-wakif, benda milik pewakaf tadi. Entah itu bangunan, entah itu tanah, atau apapun yang bisa diwakafkan. Yang ketiga ada al-mauquf alaih. Orang yang menerima manfaat dari wakaf tadi. Bisa kelompok tertentu atau lembaga yang berwenang tertentu. Jadi ada al-mauquf alaih, harus jelas kepada siapa. Dan yang keempat adalah lafaz atau ikrar dari wakaf. Ada sigotnya. Contoh, aku wakafkan hartaku, aku tahan hartaku. Maksudnya tahan itu ya kepemilikannya. Aku hibahkan dan alirkan manfaatnya. Aku sedekahkan hartaku. Aku haramkan bagi diriku harta tersebut. Nah, ini haram harta ini menjadi milikku. Nah, maksudnya kan dia ingin, aku jadikan hartaku ini pahalanya langgeng dan abadi dengan cara aku serahkan. Nah, itu kan bisa kalimat-kalimat yang. Tapi biasanya yang paling sharih, yang paling jelas itu aku wakafkan. Nah, itu biar enggak jadi multi tafsir. Nanti kalau di kalimat agak-agak pakai kiasan-kiasan, anak cucunya enggak terima. Itu belum, itu kalimatnya bukan wakaf itu. Makanya lebih enak disarankan kalimatnya jelas saja. Aku wakafkan hartaku sebidang tanah dengan luas sekian
kepada yayasan, pondok pesantren, selanjutnya sudah jelas. Ya. Nah ini rukunnya, yang berwakaf, hartanya, penerima wakaf, dan ijabnya, sigotnya. Nah wakaf dinyatakan sah, jadi seseorang itu berwakaf dinyatakan sah apabila memenuhi 4 syarat. Yang pertama, wakaf itu berasal dari seseorang yang memang dibolehkan untuk melangsungkan transaksi, yaitu mereka yang sudah mukallaf, berakal, ya, yang sudah dibebani dengan syariat. Berarti orang gila tidak sah wakafnya. Anak kecil, orang yang dungu, atau orang yang kurang akalnya, orang yang nggak punya akal, itu nggak sah. Jadi syarat sahnya wakaf itu adalah yang memberikan harus memang yang berakal. Yang kedua, objek harta yang diwakafkan tadi harus harta benda yang diperbolehkan, ya. Artinya bisa diperjualbelikan. Maksudnya ini ada nilainya, gitu. Ya bukan berarti nanti sama yayasan itu dijual, enggak. Artinya memang dia kalau diperjualbelikan, ini kalau barang ini barang punya orang biasa, itu bisa diperjualbelikan, gitu. Artinya memang jelas kepemilikannya. Dapat digunakan juga manfaatnya. Maka semakin besar manfaat yang bisa didapat, semakin besar pula pahalanya yang nanti akan didapat oleh pewakaf, ya. Dan wujud benda tersebut juga tetap dan utuh, gitu loh. Bangunan, tanah, hewan, alat-alat, mau alat untuk motong rumput pesantren, mau alat kendaraan, mau alat apapun, ya, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi objek wakaf. Yang ketiga, wakaf itu dilakukan dalam rangka untuk kebaikan, ya. Misalkan memberikan wakaf untuk masjid, untuk pesantren, untuk orang miskin, ya. Tujuannya harus seperti itu. Tapi kalau dia diniatkan bukan untuk kebaikan, maka nggak sah. Ini aku serahkan sebidang tanah, mohon dibangun di atasnya tempat apa gitu, tempat judi misalkan, ya. Seperti ini nggak sah, nggak ada dapat pahala, yang ada dosa, ya udah jelas. Jadi jelas kebaikannya, manfaatnya apa, sehingga ketika kita berwakaf, maka harus, itulah pentingnya berwakaf itu nggak asal wakaf. Maksudnya gini, kita lihat ini penerimanya berkompeten atau tidak, karena kan kita sedang mengejar pahala jauh lebih besar daripada kita kelola. Manfaatnya bagaimana? Ya bukan berarti kita nggak boleh wakaf kepada biasa, tapi kita pastikan memang yang bisa lebih bermanfaat. Kalau dengan diletakkan di si B lebih jauh berproduktif, itu tanah, itu bangunannya lebih produktif, bahkan cepat dimanfaatkan, tidak terlantar, ya sudah kita ke B. Ke A nggak diurus lama, masih tanah kosong, nggak dibangun apa-apa, tidak ada kegiatan di atasnya. Sementara si B, dia siap untuk langsung dibangunkan, dimanfaatkan untuk kegiatan taklim. Nah ini justru lebih produktif. Nah jelas ini peruntukannya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang keempat jamaah sekalian, penerima wakafnya jelas. Jadi nggak bisa aku wakafkan hartaku untuk seorang laki-laki, siapa, nggak bisa. Harus jelas, aku wakafkan untuk pesantren ini, untuk sekolah ini, harus jelas, baru sah. Kemudian yang terakhir, mestinya ia lepaskan secara kontan dan sempurna harta yang dia wakafkan tersebut tanpa syarat tertentu. Aku wakafkan untuk 3 tahun, nggak bisa. Jadi nggak ada pakai syarat-syarat, jadi sudah diwakafkan begitu saja. Tapi kalau syaratnya kematian gimana? Misalkan, jika aku meninggal maka 1/5 hartaku menjadi wakaf untuk pesantren itu, boleh nggak? Kalau seperti itu syaratnya adalah kematian, ulama menyebutkan boleh. Jadinya kayak wasiat, artinya sah masih. Tapi kalau syaratnya aku wakafkan
durasinya nanti 3 tahun balik lagi untuk aku, nggak bisa. Jadi semestinya ketika berwakaf sudah nggak ada pakai syarat-syarat tertentu apa. Aku wakafkan ya nanti kalau untungnya aku dapat, nggak, sudah diwakafkan ya, terserah yang menerima wakaf mau dimanfaatkan untuk menjadi apa. Nah, ini 5 syarat sah seseorang berwakaf, gitu ya. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, bagaimana kepemilikan dari harta wakaf itu. Nah, ini ternyata ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama bahwa harta benda wakaf tersebut tetap berada pada wakif, pemberi wakaf. Ini menurut mazhab Maliki. Walaupun ini jarang dipakai ya. Orang kalau berwakaf ya sudah lepas, tapi menurut mazhab Maliki masih menjadi kepemilikan wakif. Ya. Tapi wakif tidak boleh menjual, gitu ya. Jadi walaupun itu masih punya pemberi wakaf, tapi wakif tidak boleh menjualnya. Nggak boleh. Ini aku wakafkan. Menurut mazhab Maliki masih milik saya. Tapi nggak boleh tiba-tiba udah dibangunkan pesantren terus saya jual gitu. Pesantrennya sudah besar di atasnya, karena dia merasa pakai pendapat Maliki, wah ini masih punya aku nih, langsung dijual. Bingung lah pesantrennya, kan udah ada bangunan di atasnya, sementara bangunnya pakai dana pesantren kan. Ini menurut, tapi ada pendapat seperti ini. Jadi masih menjadi pemilik, kepemilikannya itu pewakaf. Kalau seperti ini agak ngeri Pak John ya. Nah, kalau ini, karena masih merasa memiliki ya, diminta. Oh, keluarganya. Iya. Jadi kalau menurut Malik ini kepemilikannya terikat. Artinya gimana? Terikat itu dia tidak boleh menjual, tidak boleh tindakan hukum atau tiba-tiba diambil. Sudah. Ini hanya masih milik pemilik wakaf, cuman pengelolaannya sudah diserahkan. Kalau tadi itu kan hancurkan bangunan di atasnya. Kami mau tempatin, kami mau jual misalkan. Jadi mazhab Malik itu bukan berarti dia disebutkan seperti itu kemudian rentan, kemudian boleh pewakafnya itu ngambil lagi keluarganya. Artinya terikat. Memang ini masih atas nama Anda sebagai pewakaf, tapi Anda nggak boleh menjual, tidak boleh menggugat dan sebagainya. Hanya atas namanya masih pemilik wakaf. Ini menurut mazhab Maliki. Ya, ada. Tapi kan terikat aja. Jadi terikat itu maksudnya dia nggak boleh semena-mena. Apalagi dia mewakafkan 10 hektar dibangun pesantren megah 5 tingkat, terus minta tanahnya, kan ya bingung juga pesantrennya ini kan. Nah, gitu. Ya. Nah, mazhab Maliki menyebutkan bahwa yang berpindah itu hanya manfaatnya saja. Pemiliknya masih tetap punya wakaf. Tapi itu tadi dikunci, tidak boleh ngotak-ngatik juga. Gitu. Kalau sudah diwakafkan ya sudah. Cuma sekedar milik siapa, milik pewakaf saja. Ini menurut mazhab Maliki. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, dan ini pendapat yang terkuat. Menurut Syafi'i dan Hanafi bahwa harta yang diwakafkan kepemilikannya telah berpindah dari wakif menjadi milik Allah. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Jadi kalau menurut Hanafi masih memiliki wakaf, menurut Hambali milik penerima wakaf. Jadi kalau Hanafi masih menjadi milik pewakaf, Hanafi. Hambali milik penerima wakaf. Kalau menurut Syafi'i dan Hanafi milik Allah. Yang berwakaf tidak boleh ngotak-ngatik, yang menerima wakaf juga nggak boleh semena-mena. Tugas saya mewakafkan, selesai saya dapat pahalanya. Tugas kamu mengelola, jangan kamu jadi balik nama punya kamu, punya milik, tapi ini milik Allah. Dia meninggal diteruskan oleh penerusnya, nggak ada dimilikin oleh keluarga, pesantren, misalkan sekolah, nggak boleh. Milik Allah, gitu ya. Dia dapat manfaatnya, bisa bangun apa di atasnya, dapat pahala dari mendidik anak, ini dapat pahala dari mewakafkan. Ini pendapat yang paling kuat, milik Allah, seperti itu. Dan ini lebih menenangkan gitu, seperti ini ya kan. Yang mengelola wakaf pun juga tidak khawatir seperti itu ya. Nah, beberapa urutannya jamaah sekalian ketika orang berwakaf, yang pertama adalah pewakaf tadi, wakif namanya, datang ke KUA bersama nazir dan 2 orang saksi.
Nazir itu bisa lembaga, bisa orang yang ditunjuk oleh lembaga itu 3 orang, 2 orang saksi. Setelah itu ya untuk mengikrarkan tadi ya di KUA, mengikrarkan. Setelah itu barulah pejabat kantor urusan agama menerbitkan AIW tadi, akta ikrar wakaf atau akta pengganti AIW tadi ya. Baru kemudian nazir, nah ini sudah diserahkan. Nazir tadi membawa akta ikrar wakaf tadi dan dokumen yang lainnya ke kantor pertanahan untuk memohon sertifikat wakaf. Ini penting ya Mas kalian, penting. Bahkan bukan hanya nazir yang perlu mengurus, kita pun juga sebagai pewakaf mestinya nyuruh nazir segera urus, supaya nanti jangan sampai anak cucu kita bersengketa dengan keluarga dari penerima wakaf atau dari keluarga besar lembaga yang menerima wakaf. Kan sedih juga kita punya cucu dikenang nanti ternyata narik harta itu. Nah, supaya kita tenang, anak cucu juga kita jelaskan, yang masih hidup nih, anak hidup cucu ada, jelaskan. Jangan pesankan kepada turunanmu, ini bukan punya kita lagi, sudah kakek wakafkan misalkan. Nah, ini pentingnya gitu. Jadi supaya yang menerima tenang, kita juga tenang. Seperti itu. Nah, nanti baru BPN memproses dan menerbitkan sertifikat tanah, dan biasanya itu atas nama nazir tadi, sudah menjadi atas nama nazir. Inilah pendapat yang paling kuat ya. Milik Allah tapi tetap atas namanya sudah atas nama nazir. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu besarnya pahala berwakaf ini, walaupun tidak bisa segera, kita bisa merencanakan. Kenapa? Bedanya dengan hibah, ya hibah juga bagus. Kan hibah itu jadi milik orang itu, dia mau jual terserah dia, mau kita ngasih kan, nih aku kasih motor, terserah, mau dijual boleh, mau dipakai sampai hancur terserah. Tapi kalau wakaf itu biasanya lebih langgeng, lebih banyak manfaat yang didapat, otomatis pahalanya juga lebih besar dan lebih lama penggunaannya. Maka kita bisa meniatkan, merencanakan, suatu saat ada kelebihan rezeki, berapapun itu bisa kita wakafkan. Nggak mesti harus tanah. Jadi wakaf tuh nggak mesti harus tanah. Ya, kalau sudah tanah itu kan berarti harus punya tanah yang lainnya juga kan. Bisa barang, nggak apa-apa. Bisa apapun. Ya. Tapi memang yang lebih awet biasanya itu ya tanah. Ya. Tanah itu bisa lebih awet gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Paling tidak kita tahu motivasi dari wakaf ini, dan kita juga bisa memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, serta menjaga supaya tidak terjadi sengketa. Maka kita perlu memperhatikan administrasi ketika berwakaf. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.